Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Siti Nurul Anissa Rahim from Group 3. So in here, I would like to explain about 2 points. The first point is kemampuan mengenali peluang, and the second point is kemampuan mengambil resiko. So, as you can see on the slide, kemampuan mengenali peluang, penjelasan mengenai kemampuan mengenali peluang bisa disimpulkan sebagai suatu ide atau mimpi belum dapat disebut peluang kecuali telah dianalisis dengan matang untuk menjadi potensi yang menguntungkan. Pengalaman yang relevan dapat diperoleh dari pekerjaan atau hasil dari berbagai pengalaman pribadi atau berbagai peristiwa yang dialaminya. Untuk berhasil berwirausaha, seorang wirausahaan dapat mengambil pengetahuan dan pengalamannya serta harus memiliki keinginan untuk memahami dan menggunakan keduanya dalam menjalankan proses bisnis tersebut. Okay, let's move to the second point, is kemampuan mengambil risiko. As you can see again on the slide, everyone, risiko berwirausaha memiliki sisi negatif dan positif. Nah, dari sisi negatifnya, risiko munculnya karena situasi yang dihadapi dalam berbagai bisnis tidak pasti. Berbagai kemungkinan dapat terjadi dalam situasi yang tidak dapat ditebak. Nah, sedangkan dari sisi positifnya, jika wirausaha dapat memperhitungkan risiko secara tepat, maka keuntungan bisnis justru akan diperoleh. Banyaknya risiko yang ditemui seharusnya membuat seorang wirausahawan justru selalu berusaha untuk memperhitungkan strategi bisnis dengan cerdas agar dapat meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungannya. Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya adalah kreativitas dan juga inovasi. Seperti yang dapat teman-teman lihat pada slide berikut ini, penjelasan dari kreativitas dan inovasi adalah semua inovasi dimulai dengan ide-ide kreatif. Kreativitas adalah titik awal untuk memulai sebuah inovasi. Kreativitas diperlukan tetapi bukan merupakan kondisi yang harus ada untuk melakukan sebuah inovasi. Inovasi adalah implementasi dari inspirasi kreatif. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, the next, kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan mengembangkan atau menciptakan ide dari cara yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Inovasi adalah proses pembaharuan, pemanfaatan, atau pengembangan dengan menciptakan hal baru yang berbeda dengan sebelumnya. Menurut Zimmerer dan Scarborough, inovasi memiliki beberapa tingkatan tergantung pada keunikan ide-ide yang dihasilkan. Hirschberg 2010 mengajukan 3 tingkatan inovasi, yaitu breakthrough innovation, technology innovation, dan ordinary innovation. Inovasi yang paling jarang dilakukan adalah jenis inovasi yang pertama, breakthrough. Inovasi jenis kedua yaitu adalah inovasi teknologikal yang lebih sering muncul setelah inovasi breakthrough. Jenis ketiga, inovasi yang terakhir yaitu adalah inovasi ordinary, yaitu inovasi yang paling umum dijumpai. Kemampuan inovasi. Salah satu dilema yang sering ditemui oleh seorang wirausahaan adalah bagaimana menentukan suatu produk baru atau bagaimana mengidentifikasi kebaruan dari suatu ide. Contoh, gaya busana jeans menjadi populer saat ini walaupun konsep blue jeans bukan lagi hal yang baru. Oke, yang terakhir adalah menentukan sebuah inovasi baru. Salah satu dilema yang sering ditemui oleh seorang wirausaha adalah bagaimana menentukan suatu produk adalah baru atau bagaimana mengidentifikasi kebaruan dari suatu ide. Menciptakan jenis lain dari suatu produk dengan melakukan sedikit modifikasi atau perubahan tidak harus merupakan konsep baru, juga dapat disebut sebagai sesuatu yang baru. Misalnya mengganti kemasan lama dengan kemasan baru. Industri minuman yang tadinya hanya menggunakan kemasan botol plastik, kemudian memperkenalkan kemasan baru, yakni minuman kaleng.
dapat disebut sebagai inovasi. Walaupun sebenarnya isi minumannya tetap sama, yang berubah kemasannya saja. Namun, sebagian konsumen menganggapnya sebagai produk baru. Penambahan produk baru tersebut disebut diversifikasi produk. Diversifikasi produk menjadi hal yang umum saat ini, terutama untuk mencari pasar baru agar dapat meningkatkan keutuhan dan mengefektifkan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah klasifikasi produk baru. Berikut adalah klasifikasi produk baru dari sudut pandang konsumen maupun dari sudut pandang perusahaan menurut Hisbridge dan kawan-kawan tahun 2010. Menentukan suatu inovasi baru. Dari sudut pandang konsumen, suatu produk dianggap baru atau tidak oleh konsumen bisa menjadi interpretasi yang sangat luas. Salah satu usaha untuk menggolongkan tingkat kebaruan suatu produk adalah dengan melihat seberapa banyak terjadinya perubahan perilaku atau pembelajaran yang dibutuhkan oleh ketika konsumen menggunakan produk baru tersebut. Teknik ini melihat kebaruan dari efek yang ditimbulkannya pada konsumen, bukan karena perusahaan yang mengatakan produk tersebut baru atau karena dikemas berbeda atau karena bentuk fisiknya dirubah atau karena merupakan versi baru dari produk lama. Dari sudut pandang perusahaan, Hisrich dan kawan-kawan juga mengatakan bahwa klasifikasi produk baru juga dapat dilihat dari sudut pandang perusahaan. Perusahaan yang inovatif akan menyadari pentingnya pengklasifikasian produk-produk mereka untuk mengenali persepsi konsumen. Salah satu cara yang objektif untuk mengklasifikasi produk baru adalah dengan melihat dari sudut produk baru dan pasar baru. Terima kasih.